1873, Kerajaan Belanda menaklukkan perang kepada Kerajaan Aceh. Perang yang berkecamuk terus-menerus selama puluhan tahun adalah perang yang terlama dan terpanjang dalam sejarah kolonial Belanda. Setelah mereka menghancurkan waspadaan tempat pelakuan, akhir dalam bisa mengasa bangsa. Kejadian ini mengingatkan aku kembali pada saat Jenderal Pansito membakar bendera kecil. Tanah Aceh dikotori oleh musuh dan tertawakan manusia-manusia yang tidak pernah mengerti betapa cinta kita kepada Tanah Nagroyo yang telah banyak memberi. Kita kali ini adalah istiqomah dan keyakinan berjuang melawan taklid-taklid penjajah. Merupakan bagian dari keimanan.
bersamaku. Punya urunnya kamu kahak mepisah dengan urung-urung yang ketanya bete. Puncakutnya adalah karena kapal-kapal penjajahnya dilepas kemerdekaan tanya. Hak milik tanya. Allah pelantanya. Dan bongkir yang bertanya manggung yang lari dino. Nasabah buk yang mulia. Dan bertanggung jawab atas tubuh roh. Non ulewe zon ke manggung di dino. Yang perlen enggak. Udah tarik. Mata sahib. Fitnah sabah pilihan. Jenderal kapenya yang mati. Atau lon yang sahib bak tanahnya. Bagaimana kalau kita menyerang mereka juga? Belanda. Tidak semudah itu. Mereka punya senjata. Mereka punya kekuasaan. Uang dan segalanya. Kecuali iman. Biasakan untuk bersabar. Mulai saat ini kita harus pandai berterang-terang di tempat terang dan bergerak-gerak di tempat terang. Ingat, alam lebih dekat dengan kita. Pancing mereka menyeberangi bukit terjal, dan di sini medan kita. Allah, coba pelajari kota ini. Tidak.
oleh pasukannya. Perjuangan terus berlanjut. Kemerdekaan begitu mahal. Ditambah lagi dengan pengkhianatan yang dilakukan oleh jiwa-jiwa yang tidak pernah mengerti akan artinya kemerdekaan. Ini perjuangan mempertahankan akidah. Jenderal, aku datang kemari hanya karena kesehatan Cina pemimpin kami yang sangat mengkhawatirkan. Ketika beliau sudah kaya, berikan dia tempat dan pelayanan yang layak sebagai seorang pemimpin. Aku minta Tuhan benar-benar bisa pegang janji. Jangan pernah pisahkan Cina dari Nangro dan rakyat. Aku tidak mau mendengar kalian melakukan tindak pembuangan. Dan aku sendiri tidak minta apa-apa. Hanya itu saja. Sering terjadi dalam kondisi yang tengah kita hadapi. Dan hal itu membutuhkan kesadaran yang mendalam atas pertimbangan-pertimbangan yang diambil. Saya ingin mengatakan dengan segala ketulusan hati, saya punya perasaan terlibat penuh dalam pengambilan keputusan ini. Dan saat ini saya sangat prihatin sekali dengan keadaan China. Dan saya menyadari bahwa kedudukan saya saat ini menentukan keputusan akhir. Pak Laut, saya berikan janji saya sebagai seorang perwira. Aku tidak mau kejadian seperti Bang Laut berulang lagi. Itu musuh kita yang paling besar. Kalau ada di antara kalian yang imannya goyah seperti dia, aku ikhlaskan kalian untuk pergi sekarang juga. Yang mau tinggal bersamaku di sini hanya ada satu pilihan. Dia bersabar. Bambang, ini bukan tempatmu yang benar. Tapi aku ingin tetap bersamamu juga. Belum waktunya, Bambang. Masih ada tugas lain yang harus kita lakukan. Bergabunglah dengan keluarga Tiro di Tangsel dan beritahukan tentang kami di sini. Biar aku sendiri yang melenyapkan pengkhianat itu. Kau harus ikhlaskan aku di sini, Bambang. Pergilah bersama penyair. Ini perintahku sebagai ibu dan pemimpin kalian. Penyair, bangkitkan semangat pejuang. Atas kedatangan saya, Jogja. Saya Kapiten Fitman dapat perintah untuk menjemput. Maafkan saya, Jogja. Jogja, apakah Jogja mendengar saya? Tidak salah paham. Kesehatan kamu. Kesehatan kamu. Tiada. Ini kekalahanku yang paling besar. Bang Laut.
Persiapkan kepulangan kita segera. Ya, benar. Panglaut mengkhianatiku. Pada akhirnya mereka mengasingkanku ke tanah Sunda, jauh dari tanah Punangrong. Bagi kakeknya, mungkin perang telah berakhir. Akan tetapi bagiku, perang masih jauh dari selesai. Aku yakin perempuan Aceh yang tetap merdeka, yang tak akan tunduk pada siapapun yang menganiaya bangsaku.